Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana, Stambuk 040 2019 0345, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Dr. Hardianto Janji SHMH dengan materi Kode Etik Profesi Advokat. Soal pertama yaitu, apa saja hak dan kewajiban advokat selain yang terdapat dalam slide materi? Hak yang pertama yaitu berhak untuk mendapatkan informasi dokumen atau data yang lainnya dari instansi pemerintah yang bertujuan untuk mendukung kliennya. Kedua, berhak merahasiakan hubungannya dengan kliennya. Hal ini termasuk perlindungan terhadap dokumen dan perlindungan kepada alat komunikasi elektronik milik advokat. Yang ketiga, tidak bisa dituntut secara hukum pidana atau perdata dalam melakukan proses pelaksanaan tugasnya. Yang keempat, tidak bisa dikaitkan dengan kliennya dalam melakukan pembela perkara. Kewajiban advokat yang pertama, advokat dilarang untuk memiliki jabatan lain yang membutuhkan tenaga lain lebih sehingga merugikan profesinya sebagai advokat. Jadi misalnya saja, seorang advokat itu kan membutuhkan waktu yang banyak, jadi tidak boleh memiliki pekerjaan lain yang bisa mengambil waktunya. Kedua, advokat yang sudah menjadi pejabat negara tidak boleh melakukan tugas sebagai advokat selama masih memiliki jabatan itu. Soal yang kedua yaitu, pada menit keberapa syarat-syarat menjadi advokat serta sebutkan syarat-syarat tersebut. Terdapat pada menit 5.05 sampai dengan menit 8.38. Syarat-syaratnya sebagai berikut menurut pasal 3 Undang-Undang 18 2003. Yang pertama, warga negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara selama 5 tahun atau lebih, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Soal yang nomor 3 yaitu, sebutkan 3 jenis-jenis tindakan advokat. Jenis-jenis tindakan advokat terdapat pada pasal 7 Undang-Undang 18 2003. Yang pertama, teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3-12 bulan, dan pemberhentian tetap dari profesinya. Soal yang terakhir yaitu, cari satu pemberitaan terhadap kasus seorang advokat yang diberhentikan karena melanggar kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangannya. Yang saya temukan dalam kasus pemberhentian terhadap advokat dalam melanggar kode etik profesi advokat, yaitu pada tanggal 28 November 2018 hingga 22 Agustus 2019 terjadi dugaan adanya pembayaran terhadap salah satu kreditur yang menjadi klien teradu, yakni Sulaiman Dejoyo Atmojo, sebesar $90.000 Singapura. Hakim menilai hal tersebut sudah melanggar pasal 245 Undang-Undang tentang Kepailitan. Ketua Majelis Hakim Sida Butar mengatakan bahwa teradu Sulaiman Dejoyo Atmojo sarjana hukum terbukti melanggar pasal 3 huruf B dan Kode Etik Advokat Indonesia. Dengan ini, DKD Pradi DKI Jakarta memutuskan menghukum pelaku Sulaiman Jojo Atmojo sarjana hukum dengan pemberhentian sementara selama 12 bulan atau setara dengan 1 tahun dari profesi advokat, kata Hakim Jack dalam amar keputusannya. Selain itu, hakim juga mengatakan hukuman dijatuhkan kepada pelaku Sulaiman Jojo Atmojo sarjana hukum untuk membayar biaya perkara sebesar 5 juta rupiah.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.